Video simulasi wawancara. Salim Maulana. Selamat pagi Saudara Salim, terima kasih atas kehadirannya pada interview hari ini. Tolong teman-teman perkenalkan diri Anda kepada saya. Baik, selamat pagi juga Bu. Sebelumnya juga saya berterima kasih atas kesempatan sesi interview pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Salim Maulana. Saya lulusan Prodi Manajemen di salah satu kampus ternama di Bandung, yaitu di Universitas Indonesia Membangun. Selain saya berkiprah dalam bekerja dalam bidang staff human research juga di salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Bandung, saya juga seorang penulis juga, Bu. Motivasi kamu untuk melamar dan masuk ke perusahaan itu apa sih? Oke, motivasi saya ingin berkembang lebih jauh juga, Bu, terkait apalagi pada perusahaan Ibu itu membutuhkan lowongan kerja pada staff human capital, yang dimana saya juga berpengalaman juga. Di tempat bekerja sebelumnya saya juga menempati posisi sebagai staff human capital, yang dimana pekerjaan saya sehari-hari yaitu menata dan juga membuat plan dalam 1 tahun, membuat KPI juga dalam sebuah tim ataupun perusahaan tersebut, yang dimana perusahaan tersebut ataupun SDM tersebut harus mencapai KPI yang sudah ditentukan. Untuk pengalaman kerja kamu itu sudah pernah di mana aja dan sebagai apa aja? Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk pengalaman kerja saya dulu di tahun 2017 saya pernah di Pialang, yaitu sebagai pengelola investasi juga. Itu cuman berjalan sekitar 6 bulan. Setelah itu saya masuk ke AHAS, Bu, yaitu sebagai mekanik yang bertugas sebagai maintenance ataupun memperbaiki dan juga pelayanan servis kendaraan sepeda motor Honda, terutamanya itu sekitar sampai 2020. Dari 2020 sampai 2021 saya diangkat jabatan sebagai kepala mekanik, yang dimana jabatan saya itu berfungsi sebagai mengelola mekanik saya agar kuantiti dan juga kualitas servis yang lebih baik. Dari 2022 sampai 2023 itu saya diangkat sebagai service advisor, yaitu yang dimana pekerjaan saya itu untuk melayani konsumen dan juga memanage di mana pekerjaan mekanik dan juga kasir kami berjalan dengan optimal. Setelah itu dari 2024 sampai sekarang itu saya diangkat sebagai staff human capital dan juga sebagai kepala bengkel, yang dimana saya harus mengelola tim dan juga bengkel kita sehingga harus mencapai KPI yang telah ditentukan. Oke, berarti kamu udah punya basicnya ya untuk human capital. Betul. Kalau prestasi yang pernah kamu raih di kantor sebelumnya? Prestasi yang sudah saya raih sebelumnya, Bu, yaitu juara 1 technical service level 1, level 2 sama level 3 itu saya juara kedua senasional, dan juga saya pernah meraih predikat sebagai kepala bengkel terbaik se-Jawa Barat. Selain itu saya juga pernah mencatatkan rekor muri, yaitu sebagai mekanik handal di salah satu AHAS ternama di Jawa Barat. Selain itu juga saya juga pernah mencapai KPI yang pernah ditorehkan sebelumnya di tahun 2024. Setelah itu dari 2025 sampai sekarang saya bertransformasi, Bu, dari kepemimpinan sebelumnya yang dimana cuman stuck pencapaian di sekitar 70% dan ditransformasi oleh saya, yaitu alhamdulillah sudah berkembang sekitar 95% pada 2025 bulan Desember kemarin. Berarti masih baru ya prestasinya. Baik, kalau sekarang saya ingin menghadiri kamu lebih dalam. Coba sebutkan 3 kekurangan dari diri kamu dan 3 kelebihan dari diri. Baik, terima kasih, Bu. Untuk kelebihan saya dapat bekerja lebih giat kembali, Bu. Dan untuk yang kedua, saya lebih teliti. Dan untuk yang ketiga, saya dapat ditempatkan di posisi dimanapun juga, beserta kalau misalkan Ibu membutuhkan saya di saat waktu libur ataupun waktu weekend saya siap untuk dapat bekerja. Tetapi di samping lain dari kelebihan saya itu ada juga kelemahan saya, yang diantaranya saya pelupa, Bu. Tetapi diantaranya di antara kekurangan saya itu di pelupa itu, saya juga membawa not kemana-mana, Bu, atau membawa buku kecil supaya saya tidak lupa. Jadi otomatis nanti kalau misalkan Ibu memberikan arahan kepada saya, akan saya tuliskan kembali, Bu, supaya tidak lupa. Untuk yang kedua, saya
suka kesiangan kalau bangun, tetapi di samping lain itu saya akan lebih giat kembali kalau misalkan dipercaya untuk menempati staf human capital di perusahaan ibu, saya akan lebih giat kembali. Jadi kamu sudah punya solusi untuk kekurangan kamu ya. Betul. Sekarang saya mau bertanya, di perusahaan kamu sebelumnya apakah kamu pernah menghadapi masalah? Pernah Bu. Di antaranya yaitu pada tahun 2023 yang kemarin yang sempat saya ceritakan, yang dimana KPI itu tidak tercapai Bu, yaitu sekitar di bawah, ya tidak tercapai 100%, yang dimana ditransformasikan kepada saya, dikelola dengan lebih teliti dan juga lebih baik dari pengelolaan SDM-nya, SOP-nya, dan juga pelayanan kepada konsumennya seperti apa, sehingga bisa tercapai akumulatif KPI sebesar 95% Bu. Dan untuk yang kedua, dulu juga pernah ada, yaitu masalah di mana kepuasan konsumen tidak tercapai 100% ataupun ada keluhan konsumen yang dimana problem solving itu dapat diselesaikan, dapat dimusyawarahkan dengan konsumennya dan juga dievaluasi kembali terhadap tim saya. Untuk kamu nih sekarang, apakah kamu punya inovasi untuk perubahan ke depannya? Baik. Kalau saya dipercaya dapat memimpin di perusahaan ibu, saya akan memberikan inovasi terbaik yang saya miliki dan juga kekreativitasan, yaitu yang dimana diantaranya SOP yang sudah diterapkan oleh ibu di tim ibu, dimana yang baiknya akan saya kembangkan kembali, yang dimana akan saya evaluasi kembali Bu. Untuk kekurangannya akan saya perbaiki juga, dan adapun untuk kelebihannya akan saya teruskan kembali Bu. Salah satu contohnya yang dimana penerapan jam masuk pada karyawan dimana dari tadinya jam 8 sampai jam 4 akan saya pajukan Bu, yaitu sekitar jam 7 sampai jam 3, yang dimana karyawan dapat lebih pagi kembali untuk masuk bekerja, dan kalau sorenya itu dia dapat pulang lebih cepat untuk dapat bertemu dengan keluarganya, sehingga psikolog ataupun psikis yang dialami oleh karyawan itu tidak mengikis kehidupan dan juga keluarganya juga. Salah satunya seperti itu. Banyak hal yang bisa dipertimbangkan sebetulnya ya, saling dari kamu, apalagi pengalaman kamu sudah banyak ya. Sekarang saya ingin bertanya terkait gaji yang kamu harapkan dari perusahaan kamu. Baik. Terkait gaji, saya tidak muluk-muluk Bu. Untuk gaji itu saya serahkan kembali kepada Ibu, di mana kan Ibu juga sudah memiliki standar operasional prosedurnya tersendiri, yang dimana ya mungkin standarnya saya gajinya segini, standarnya yang lain gajinya segini, itu kami serahkan kembali kepada saya, yang dimana mungkin nanti kalau misalkan Ibu sudah menilai kinerja kami, ya mungkin itu dapat dipertimbangkan kembali lebih matang. Baik, Salim. Untuk kabar selanjutnya akan kami WA nanti ya. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Selamat pagi, Saudara Salim. Baik, sama-sama juga Ibu. Terima kasih atas sesi interview yang telah dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah menonton.